Kemudian dari sisi sekolah yang mengikuti atau peserta, ya. Sekolah kita lihat dari daftar di sana, SMA itu dari 579 sekian tahun lalu menjadi 567.000 sekian. Ada sedikit penurunan, namun di MA ada kenaikan dari 92.257 menjadi 94.000 sekian. SMK lebih banyak lagi kenaikannya, ya, 126.000 ke 135.000, ya. Ini dari sisi sekolah, ya, Ibu Bapak sekalian. Monggo kita lanjut lagi. Next ke, nah di SNBT masih sama dengan tahun lalu, disediakan masing-masing disediakan 2 pilihan. Pilihan 1, pilihan 2. Boleh memilih bebas, ya. Untuk tahun ini mau memilih D3 sebagai pilihan 1 boleh, D4 pilihan 1 boleh, S1 pilihan 1 boleh, memilih 1 saja pilihan 1 boleh, ya. Asalnya dari IPA memilih program studi IPS boleh, memilih dari IPS waktu SMA-nya memilih program studi yang IPA boleh, ya. Jadi di sini bebas, tidak ada ketentuan wilayah, tidak ada ketentuan bidang, ya, ataupun strata. Nah, pilihan 1 803. Semua memilih pilihan 1, tapi ada sebagian yang memilih pilihan 2 atau tidak memilih pilihan 2, sehingga jumlahnya berbeda, ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang dilanjut, next, nilai. Ini adalah hasil tes anak-anak kita yang ikut, yang 803.000 tadi itu, di mana tahun ini perbedaannya adalah dari materi tes. Kita lihat yang di sebelah kiri itu, tes potensi skolastik, ada 4 subtes, ya. Kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memaham bacaan dan tulisan, pengetahuan kuantitatif, ya, dan literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Nah, 2 ini yang membedakan materi dibanding tahun lalu. Ini adalah nilai-nilainya, maksimum di sana 1000, semua sudah diolah, ya, secara statistik. Baik, lanjut. Nanti materi ini akan kita upload di laman resmi SNBMP, ya. Baik, sekarang kita lihat di hasil seleksi. Sekali lagi, yang kami sampaikan di sini adalah secara garis besar kondisi hasil dari tes SNBT, ya, SNBT berdasarkan tes, ya. Sedangkan sekali lagi untuk anak-anak kita detailnya silahkan nanti pukul 15.00 untuk masuk ke website yang kita sediakan menggunakan akun untuk melihat ke hasil masing-masing, ya. Nah, ini daya tampung. Daya tampung untuk SNBT total 259.635, dan hasil dari SNBT ini berhasil meluluskan anak-anak kita sebanyak 85,97% atau sekitar 86%, ya. Belum terisi penuh. Makanya di situ tingkat keterisian sekitar 86%. Ada 14% kursi kosong yang nanti akan diisi di jalur berikutnya. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian, karena pesertanya, penyelenggaranya ini adalah program pendidikan akademik atau S1 dan program pendidikan vokasi yaitu D3 dan D4 atau S1 terapan, ya. Maka kita bagi daya tampung, kalau kita pisah yang 208 itu untuk program akademik,
208.582 ya. Yang vokasi 51.053 ya. Nah, ini daya tampungnya sehingga kalau di total 259.635. Nah, keterisiannya kalau kita pisah, yang akademik itu terisi hampir 89%. Sedangkan yang vokasi terisi hampir 74%. Ya, artinya di situ ada program studi yang belum terpenuhi, ada yang masih kosong ya. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa lihat di sana. Masih ada secara total 14% kekosongan itu ya. Lanjut. Kemudian dari keketatan itu adalah jumlah pendaftar yang diterima dibagi dengan jumlah pendaftar total. Artinya seberapa ketat masuk di suatu program studi. Nah ini ya, tadi pendaftarnya 803.000, diterima 223.000 atau 27%. Bisa kita sebutkan setiap 100 pendaftar itu hanya 27 yang diterima secara keseluruhan. Kalau dipisah akademik 24%. Dari 100 orang pendaftar 24 diterima. Untuk vokasi dari 100 orang pendaftar 31 orang diterima. Ya, ini keketatan. Oke, baik, lanjut. Kemudian kalau kita urai lagi yang mendaftar melalui KIP kuliah. KIP kuliah pendaftar yang diterima ya, artinya tadi yang di dalam yang diterima tadi total berapa tadi? 200. Kalau mundur satu slide-nya. 223 ya, 223.000 itu di dalamnya ada yang melalui KIP kuliah. Lanjut next. Sebanyak 80.896 ya, ini yang terdaftar KIP kuliah. Dipecah akademik menjadi 65.000, vokasi 15.000 ya, peserta yang diterima yang terdaftar sebagai KIP kuliah, atau 10% terhadap total, 8,5% untuk akademik, 12,9% untuk vokasi ya. Nah ini Ibu Bapak sekalian bisa mengambil satu gambaran besar bagaimana. Lanjut next. Ini kalau KIP kuliah kita bandingkan terhadap KIP kuliah, pendaftar KIP kuliah. Tadi pendaftar total, maksudnya total yang mengikuti dalam KIP kuliah itu 260.909. Tapi yang diterima 80.000. Nah, artinya keketatan di antara sesama KIP kuliah itu 31%. Dipecah ke akademik 26%, dipecah vokasi 32%. Nah, itu gambarannya. Oke, lanjut next. Dari peserta total 803.000 tadi ya, ada pendaftar difabel. Jumlah totalnya 675. Kemudian yang diterima 149 ya. Jadi untuk tahun ini 149 difabel diterima melalui SNBT ya. Apa saja? Ada tunanetra, ada tunadaksa ya. Totalnya dari seluruh pendaftar yang diterima 22% ya, mirip-mirip dengan keseluruhan tadi. Lanjut next.